Oke, tes. Ya, Pak. Oke, kita mulai ya teman-teman ya perkuliahan pada malam hari ini. Oke, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, malam Mbak Yuni. Malam Mbak Ita, malam Mas Ponsi, Anus, malam Mas Ali, Mas Ilham, Mas Edi, Mas Fahri, Mbak Rafiatun. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, semoga teman-teman semua di sini sehat walafiat ya, tidak kekurangan sedikit apapun. Oke, marilah untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini. Alangkah lebih baiknya kita buka dengan berdoa. Semoga perkuliahan di malam hari ini bisa diberi kelancaran sampai nanti akhir sesi. Oke, berdoa menurut agama dan kita masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Oke. Oke, pertama-tama kita presensi dulu ya, teman-teman ya. Bentar. Oke, Mas Abdurrahman Hakim belum ada, Mas Adam belum ada, Mas Ali Usman. Ya, hadir Pak. Hadir ya. Mas Ardian, Mas Desi nggak ada, Diki nggak ada, Mas Edi Rasidi. Hadir Pak. Oke, hadir ya. Mas Ilham Hamdi. Mas Ilham. Oke, kita lewatin dulu. Mbak Ita Krisnawati. Hadir, Pak. Oke. Joni nggak ada, Mas Kolis juga belum, Mas Mufid Triyono juga belum, Mas Ponsianus Prayogo. Hadir Pak. Hadir ya. Mbak Rafa nggak ada, Mbak Rafiatun Nasika. Hadir. Oke, Mbak Yuni Sarah. Hadir, Pak. Hadir ya. Terus tadi yang belum Mas Ilham Hamdi, apakah sudah di tempat atau mungkin masih di jalan? Oke, yang penting hadir ya. Oke, teman-teman, apa namanya, ini perkuliahan di teori grafika ya. Sebentar, saya share dulu. Nah, untuk malam hari ini, apa namanya, materinya berkaitan dengan salah satu aspek penting di grafika itu sendiri ya, yaitu sebuah pixel ya, teman-teman ya. Nah, pasti sudah tidak asing mendengar nama pixel buat teman-teman semua ya. Nah, menurut teman-teman di sini apa sih pixel itu? Ada yang mungkin bisa menjawab? Pixel itu satuan terkecil dari sebuah gambar, Pak. Satuan kecil dari sebuah gambar. Oke, mungkin ada yang lain lagi? Selain itu? Oke, belum ya, saya share dulu. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya.
Oke. Nah, pixel dalam sebuah grafika ya. Jadi ini cukup penting. Ini mungkin sedikit mereminder juga, dan nanti saya juga ada sedikit tambahan soal pixel biar lebih jelas lagi ya teman-teman ya. Mungkin kemarin di mata kuliah grafika komputer sudah pernah di-share ya soal pixel itu apa gitu ya. Cuman ini mungkin saya bisa menambahin dan sedikit reminder buat teman-teman gitu ya. Nah, tadi satuan terkecil pada sebuah gambar Mas ya. Oke. Satuan terkecil ya. Jadi pixel setiap hari teman-teman pasti lihat ya. Nah, entah itu dalam komputer atau laptop teman-teman itu juga mengandung pixel ya. Terus kemudian di handphone atau gadget teman-teman itu juga mengandung pixel gitu ya. Jadi pixel bukan cuman sekedar hanya digambar, tapi juga berkaitan dengan sebuah tampilan. Nah, tampilan itu bisa di LCD teman-teman atau mungkin tampilan yang lainnya seperti itu ya. Nah, pixel adalah pertama itu singkatan dari namanya picture element ya. Jadi kalau bisa dibilang sebuah elemen dari sebuah gambar. Nah, ya memang benar ya. Cuman di sini lebih tepatnya adalah unit dasar dari sebuah citra digital yang dia terdiri dari titik-titik terkecil. Nah, titik tersebut mengumpul itu menjadi sebuah gambar atau sebuah tampilan yang terlihat pada layar monitor teman-teman. Ya, bisa juga di televisi, kamera digital atau layar gadget lainnya seperti itu. Jadi, setiap hari teman-teman bakalan ngelihat namanya pixel gitu ya. Nah, pixel ditandangkan dengan ujung tertinggi skala resolusi. Mesin cetak gambar berwarna dapat menghasilkan cetak yang memiliki lebih dari titik per inci. Ya, jadi dengan pilihan 16 juta warna lebih untuk setiap incinya. Jadi kalau pixel memang terdiri dari sebuah warna ya. Dan warnanya itu banyak ya, katakanlah kalau kita bilang itu lebih dari 16 juta warna. Kenapa? Karena memang di sini kalau teman-teman perkalian ya, mulai dari matriks warna RGB ya, karena memang kita bilangnya soal monitor atau layar ya, jadi berkaitan dengan RGB, red, green, blue. Nah, itu ada 16 juta warna. Kenapa alasannya? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa kok 16 juta warna? Kenapa nggak 20 juta atau 100 juta gitu misalkan? Ada yang tahu nggak? Nah, jawabannya adalah karena setiap satuan warna ya, mulai dari red itu dia ada 256 warna yang pertama. Nah, kemudian green 256 dan blue 256. Nah, itu dikalikan. Berarti bisa muncul 16 juta warna lebih ya untuk sebuah pixel gitu ya. Nah, dalam istilah komputer berarti gambar seluas 1 inci ya. Seluas misalkan 1 kotak inci gitu ya yang bisa ditampilkan pada tingkat resolusi bisa mencapai dengan 150 juta bit sebuah informasi ya. Nah, kalau 16 juta tadi itu pilihan warnanya ya. Tapi kalau tingkat resolusinya bisa sebadan dengan 150 juta bit sebuah informasi seperti itu ya. Oke, terus kemudian itu pengenalan soal pixel, terus kemudian, nah
berbicara soal monitor atau tampilan itulah ya. Nah, yang sering kita temui terdiri dari ribuan piksel yang terbagi dalam sebuah baris dan kolom. Nah, jumlah piksel yang tadi yang terdapat dalam sebuah monitor dapat kita ketahui dari namanya resolusi ya. Nah, setiap apa yang teman-teman lihat, mulai tampilan dari gadget teman-teman, dari layar monitor teman-teman, dia punya namanya resolusi. Dan itu ada kapasitas maksimumnya. Tidak bisa tidak terbatas. Jadi sudah ada batasannya gitu ya. Seperti itu. Nah, contohkanlah di sini kalau ada resolusi monitor di angka 1024 kali 768, maka jumlah piksel yang ada dalam layar monitor tersebut adalah piksel itu tadi. Jadi 1024 kali 768 piksel. Nah, terus di sini kuncinya adalah semakin tinggi jumlah piksel yang tersedia dalam sebuah monitor, semakin tajam gambar yang mampu ditampilkan oleh monitor tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman sering lihat kan banyak ya monitor-monitor di pasaran itu ya, mulai dari resolusinya yang Full HD, terus ada yang QSD, ada yang 4K, ada yang 6K, ada yang 8K, macam itu adalah salah satu resolusi. Nah ya, mungkin yang sering dengar teman-teman Full HD ya. Full HD itu ukurannya 1920 dikali 1080 piksel ya. Nah, ada yang tahu nggak? Misalkan Full HD itu berapa total pikselnya yang ada di monitor resolusi Full HD? Ada yang tahu nggak berapa? Didapat dari mana? 1920 Pak kali Iya, 1080. 80. Itu ada berapa total piksel di situ? Coba. Ada yang tahu nggak? Bara, jangan nyemprot di sini. Ada yang tahu nggak berapa tuh? Lebih dari 2 juta piksel Pak. Lebih dari 2 juta piksel. Oke, benar. Totalnya 2.073.600. Benar ya? Nah, itu didapat dari mana, Mas? Dikalikan saja ya. Simpelnya seperti itu. Ya, jadi misalkan nggak didapat dari mana-mana ya tinggal dikalikan saja. Jadi misalkan kalau 1920 dikali 1080, ya itu total piksel yang ada dalam monitor Full HD. Ya, simpelnya seperti itu ya. Nah, terus kemudian setiap piksel tersebut dia memiliki informasi tentang warna ya dan intensitas cahaya yang digunakan untuk menampilkan gambar atau tampilan yang lebih besar ya. Jadi setiap piksel, setiap titik piksel tadi dia memiliki sebuah warna yang berbeda-beda ya. Itu juga memiliki intensitas cahaya yang berbeda-beda, bahkan punya apa namanya, perbedaan metrik untuk warnanya juga seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, di zoom out gitu ya. Misalkan kita lihat sebuah gambar di zoom out itu terdiri dari banyak titik-titik ya teman-teman ya. Titik-titik ini bahkan ada ribuan jutaan untuk 1 incinya ya, 1 incinya seperti itu. Dan dia punya yang pertama warnanya masing-masing, dan yang kedua punya intensitas cahayanya masing-masing. Akhirnya kalau misalkan digabungkan dia bisa membentuk sebuah gambar. Nah, layar monitor pun juga sistemnya sama gitu ya. Jadi kalau teman-teman di layar monitor gitu ya. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi di sebuah gambar kalau teman-teman zoom ya agak diperbesar gitu ya, itu bakal kelihatan jumlah pikselnya, piksel terkecilnya. Nah, di situ setiap titik itu tadi, titiknya kotak-kotak kecil gitu ya. Nah, dia punya warna dan cahaya yang berbeda-beda pula seperti itu. Nah, terus kemudian saya lanjut dulu. Nah, berbicara soal pixel monitor, nah ini teman-teman tanpa bisa
agak susah ya ngelihatnya, karena memang kita nggak bisa di monitor kita lihat sampai dekat itu nggak bakalan kelihatan. Kecuali kelihatan kalau ada apa namanya, sebuah pixel yang itu memang defect atau dead pixel namanya. Nah, dead pixel itu biasanya terjadi kalau misalkan di monitor teman-teman itu ada satu titik, ya, ada satu titik yang itu kayak beda sendiri, bukan kotoran, bukan juga apa. Nah, itu namanya dead pixel. Dead pixel itu bermacam-macam, atau pixel defect namanya ya. Itu bisa warnanya hitam, bisa warnanya putih, bisa warnanya RGB. Nah, tergantung apanya yang rusak, lapisan mananya yang rusak. Nah, biasanya yang paling simpel itu kalau kelihatan itu di warna putih, ya. Warna hitam. Nah, warna hitam. Jadi dia paling kelihatan seperti itu. Ada satu titik. Nah, itu adalah sebuah pixel. Nah, di monitor itu juga sama ya. Dia terdiri dari ribuan pixel yang memang terbagi dari dalam baris atau kolom, atau bisa dibilangnya dari garis horizontal dan vertikal gitu ya. Nah, jumlah pixel yang terdapat dalam sebuah monitor dapat kita ketahui resolusinya ya. Tadi yang saya bilang gitu ya, tinggal dikalikan saja. Misalkan 1920 kali 1080, yaitu tadi totalnya 2.076.300. Nah, misalkan kalau 1024 dikali 768, maka total pixel yang ada adalah 786.432 pixel dalam monitor tersebut. Pak, semakin besar ukuran layarnya ya, kita bilangnya jadi ada dua perbedaan nih ya, ukuran layar sama resolusi ya. Bukan ukuran, dimensi layar sama resolusi ya. Dimensi itu apa? Dimensi itu seberapa besar. Misalkan kalau di apa namanya, di monitor biasanya ditarik dengan garis diagonal. Nah, ada hitungannya 13 inch, terus ada 15 inch, naik lagi ada 19 inch, sampai ke berpuluh-puluh inch. Nah, itu adalah sebuah dimensi ya, dimensi dari monitor. Nah, Pak, kalau bilangnya dimensi berarti kalau misalkan ukuran 27 inch itu sama-sama resolusinya, belum juga, belum tentu ya. Resolusi itu dikatakan dengan apa? Dengan banyaknya pixel. Bisa jadi misalkan 27 inch itu tadi resolusinya cuma di angka Full HD. Berarti 1920/1080. Itu juga bisa jadi. Ada juga teman-teman ukuran 27 inch tapi di situ bilangnya 5K. Nah, itu berarti lebih besar dari Full HD. Loh, bedanya di apa, Pak? Ada yang tahu nggak? Bedanya di apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Bedanya di mana sih antara resolusi segini dan segini gitu? Misalkan bedanya di apa nih? Di ketajaman gambarnya, Pak. Ketajaman gambar. Selain itu? Kerapatan pixelnya, Pak. Kerapatan pixel berarti berpengaruh ke arah Grafik mungkin. grafik. Oke, luas dari tampilan monitor itu sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini, saya sedikit praktekkan ya. Jadi belum tentu misalkan monitor 27 inch dia punya resolusi yang sama. Dimensi 27 inch. Bisa juga dikatakan berbeda. Misalkan kalau saya sendiri di sini saya punya satu monitor ya. Saya kebetulan memakai monitor gitu ya. Saya memiliki monitor ukuran 32 inch. Ini monitor. Terus dia punya resolusi apa ya? Resolusinya itu 4K ya gitu ya. Nah, selain ketajaman gambarnya, berpengaruhnya adalah ke arah luas dari monitor tersebut. Jadi misalkan kalau teman-teman ini saya stop dulu ya. Sorry, ya udah nggak apa-apa. Yang tadi itu menggunakan layar monitor ya, saya teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan layar, tadi menggunakan layar laptop. Nah, yang ini layar monitor. Nah, ini adalah ukurannya di dimensinya 32 inch, cuman resolusinya 4K ya.
Bentar, mana ini? Ini ya. Nah, bedanya adalah di luas dari. Nah, ini resolusi di 4K ya. Cuman di sini ini bisa lebih luas lagi. Ini belum tak buat maksimal ya. Nah, jadi resolusi pixel itu kita bisa naik turunin ya. Kalau teman-teman mungkin di Windows itu bisa ditulisin ya. Di situ ada berapa kali berapa sampai mentok ke arah berapa. Nah, itu berarti resolusi paling maksimal. Nah, ini belum maksimal ya. Berpengaruhnya selain ke kerapatan pixel, terus apa namanya ketajaman gambar, areanya juga lebih luas ya. Ini 27 inch, 32 inch dengan resolusi 4K gitu ya. Dia punya pixel kalau nggak salah, bentar, kalau muncul ya Masian ya ini tuh ya. Nah, kalau 4K itu resolusinya di angka 3480 dikali 2160. Dia punya lah, sorry bukan. Resolusi 4K, saya lupa. Nah, 3840 kali 2160 ya. Nah, 3840 sorry. 3840 dikali 2160. Nah, dia punya 8.294 pixel. Jauh ya dibanding 2 juta tadi ya. Nah, ini belum maksimal. Ini tuh kalau tidak salah masih di ukuran QSD. QSD itu bawahnya 4K itu 2K biasanya nyebutnya 2K gitu ya. Ini bisa kita maksimalkan lagi di resolusi 4K ya. Dia space-nya bakalan lebih luas lagi. Ya. Nah, ini masih segini ya. Nah, ini ya lebih luas lagi, lebih kecil lagi. Otomatis area kerjanya juga lebih enak. Nah, seperti itu ya. Selain dimensi, resolusi sangat penting. Malah kalau aku bilang kuncinya pertama resolusi. Resolusi itu lebih penting daripada dimensi dari layar gitu ya. Itu sedikit. Nah, kalau yang tadi, yang sebelumnya, nah itu saya menggunakan layar monitor ya. Nah, layar monitorku ini dia lebih kecil ukurannya. Kalau nggak salah di berapa ya ukuran layar monitor. Ukuran layar nah kalau nggak salah, nah ini ya kalau dimensi ini ya 13,3 inch. Nah, dia punya resolusi setara 2K, 2560 kali 1600. Nah, seperti itu. Paham ya bedanya ya? Nanti di gambar juga ada. Nah, di sini ya. Ya, jadi ada SD, ada Full SD, ada Quad SD sama 4K. Nah, ini sebenarnya salah. Harusnya 3840 bukan 4096 gitu ya. Nah, jadi selain bedanya di mana itu tadi? Bedanya itu di bentar. Bedanya itu di ketajaman ya. Luas dari pixelnya juga bakalan berbeda ya. Jadi kita lebih enak untuk komputeran menggunakan resolusi yang besar, bukan berarti dimensi yang besar gitu ya. Kadang ada juga misalkan kalau teman-teman sering lihat itu ya ada beberapa monitor yang dimensinya sama tapi pasti resolusinya berbeda. Nah, resolusinya itu tadi ya mulai dari SD sampai 4K. Ada juga yang cuman salah monitor itu cuman dimensinya berapa ya? Dimensinya 13 in tapi sudah 4K. Nah, itu berarti lebih ke arah kerapatan pixelnya sampai ke arah situ. Nah, seperti itu. Lebih enak kalau untuk apa namanya? Untuk berkegiatan lah seperti itu. Nah, terus itu untuk monitor, terus kemudian ada juga untuk namanya megapiksel. Nah, megapiksel ini biasanya digunakan untuk sebuah kamera gitu ya, karena memang dia nyebutnya megapiksel untuk gambar juga biasanya. Nah,
Megapiksel terdiri dari gabungan kata mega yang menunjukkan satuan juta ya, dan piksel yang dimaksudkan adalah picture element ya. Jadi megapiksel lah. Berarti semakin besar otomatis resolusi dari gambarnya itu semakin besar. Iya, pasti. 36 megapiksel berarti 36 juta piksel. Nah, seperti itu ya dimensinya. Berarti lumayan banyak gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman sekarang kameranya kayaknya juga kamera handphone ya, itu juga sudah tinggi-tinggi resolusinya. Bisa di angka 40, 50. Ada nggak yang punya handphone kameranya sebesar itu pikselnya? Sudah ada yang sampai 60 ya, sangar loh. Seperti itu. Nah, kalau 8 megapiksel berarti 8 juta ya, 12 berarti 12 juta dan seterusnya seperti itu. Nah, terus kemudian ini tadi yang tak bilang ya soal resolusi ya teman-teman ya. Jadi pasti setiap display teman-teman itu punya resolusi, entah itu gadget teman-teman sampai laptop teman-teman itu pasti punya resolusi ya, ukuran dari piksel dari sebuah layar tersebut. Nah, gitu ya. Dimensi itu pasti beda-beda ya. Jadi dimensi itu bisa berapapun ya. Yang paling penting sih kalau menurut saya pribadi itu adalah di arah resolusinya gitu ya. Jadi ya dua-duanya sih penting ya kalau aku bilang ya. Kadang kalau apa namanya resolusi terlalu besar tapi dimensi layarnya juga kecil, itu juga kayak kurang puas, kurang enak ngelihatnya. Meskipun apa namanya, meskipun gambarnya itu lebih tajam, tapi kayak beda aja ngerasain seperti itu, ya. Oke, paham soal ini? Jadi misalkan kalau tadi simpelnya adalah dikalikan ya, apa namanya, mulai dari ditunjukkan horizontal dan vertikalnya, nah itu membentuk megapiksel ya. Jadi misalkan di sini ada resolusi 1280 dikali 960 itu jatuhnya di 1,228.800 piksel atau 1,2 megapiksel. Seperti itu, biar enak orang menerjemahkan, lebih ke arah bahasa menerjemahkannya aja sih, lebih enak seperti itu. Oke, nah yang sebentar, yang saya share ini layar monitor dari sorry, sebentar, layar dari monitor laptop saya ya. Jadi dia punya ukuran yang agak kecil, ukurannya itu tadi 2560, berarti dia masuk ranah QSD ya. Di atas 4K itu masih ada 8K. 8K itu kalau nggak salah di ukurannya berapa ya? 8K. 8K itu berarti 2 kali lipatnya 4K, berarti 380 dikali 2 berapa? 7680. Nah, seperti itu kalau 8K. Cuman 8K itu untuk sekelas monitor itu belum ada nggak ya? Yang ada sih paling ini ya, untuk di TV, televisi itu sudah ada yang 8K. Seperti itu. Tapi kalau monitor setahu saya belum saya nemuin sih. Seperti itu. Rata-rata cuman paling di angka paling tinggi 6K atau enggak 5K. Seperti itu. Oke, terus kemudian saya lanjut lagi. Kualitas gambar dia berdasarkan dari jumlah pixel dot line yang menyusunnya. Jadi benar, semakin banyak pixel itu tadi, semakin tinggi pula resolusinya. Juga gambarnya berarti lebih detail lagi. Nah, jadi contohnya di sini, kalau teman-teman ketemu 1x1, yaitu cuma 1 pixel ya, kecil banget. Ya. Nah, mulai tinggi 2 kali 2 pixel, 5 kali 5 berarti vertikal yang 5, horizontalnya 5 gitu ya.
Terus misalkan di sini 10 kali 10, terus di sini 20 sampai 100 itu sampai lebih kelihatan detailnya seperti itu ya. Jadi semakin tinggi pikselnya semakin detail gambar itu. Jadi misalkan untuk teman-teman ini juga berlaku untuk di percetakan ya. Jadi ada input, ada output. Nah, kalau output sendiri biasanya kalau teman-teman lihat ya untuk mencetak itu juga dibutuhkan resolusi gambar yang lebih tinggi. Biar apa? Biar gambarnya tidak pecah atau tidak tidak pecah lah intinya. Terus lebih tajam lagi ya, seperti itu kuncinya. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau bertanya dulu mungkin? Pak, mau tanya Pak, Ya. soal perbedaan piksel di kamera nih, kamera HP sama kamera DSLR. Itu kan di HP kan kadang pikselnya tuh gede tuh. Semakin gede pikselnya kan gambar yang diproses sama di foto di HP kan kadang semakin jelas. Cuman kenapa kalau di HP sama DSLR tuh Beda. hasilnya berbeda ya? Oke. Padahal untuk pikselnya tuh sama kadang. Pikselnya sama. Nah, untuk kelas di sebuah kamera ya, entah itu handphone atau kamera ya. Nah, yang membedakan sebenarnya bukan cuma resolusi, tapi ada namanya sensor optiknya. Nah, itu yang membedakan, Mas. Jadi belum tentu misalkan Mas punya kamera handphone 60 megapiksel ya, dengan kamera DSLR yang cuma 8 megapiksel. Nah, cuman kan karena memang ranah fungsinya sudah beda ya, Mas ya. Jadi memang kalau smartphone meskipun dia punya kamera yang resolusinya besar gitu ya, tapi di situ banyak hal yang mempengaruhi. Selain sensor optik tadi ada namanya image quality. Nah, berarti kan kualitas gambarnya. Nah, kualitas gambar itu enggak 100% pengaruhnya kepada resolusi pikselnya, tapi ada hal-hal yang lain. Dari segi sensor atau optiknya yang membaca gambar tersebut, terus ada juga seperti warna yang dihasilkan itu juga lebih banyak di kamera profesional daripada cuman kamera handphone. Nah, jadi kalau saya bilang sebenarnya kalau teman-teman punya handphone dengan resolusi tinggi belum tentu dia bisa bagus. Nah, karena memang beda untuk ranah fungsinya. Jadi kalau misalkan aku bilang gini, kalau smartphone cuman buat pelengkap saja sebuah kamera. Jadi cuman buat bikin value aja. Tapi untuk ke arah profesional ya tetap harus dibutuhkan kamera DSLR, kamera mirrorless dan sebagainya. Karena memang dia mekanismenya sudah beda. Ya. Nah, kalau teman-teman tahu kan misalkan di sensor DSLR itu ya dia besar sekali. Sensor kamera DSLR. Nah, yang mempengaruhi ininya sensor optiknya ya. Ini bentuknya. Semakin besar juga itu gambarnya bahkan lebih bagus. Image quality-nya juga bagus. Terus output yang ditampilkan juga bagus. Seperti itu. Oke? Paham, Mas? Menjawab ya? Oke. Paham Mas, paham Pak. Seperti itu ya. Karena saya sebenarnya juga tahu sendiri. Kalau saya pribadi gini. Kalau pengen cari kamera handphone yang bagus ya, yang bagus nih ya kamera handphone ya, smartphone lah ya. Bukan karena saya suka brand ini, bukan. Tapi saya sudah membandingkan beberapa ya antara kamera di Android sama di iPhone memang lebih bagus di iPhone. Karena memang dia sensornya juga bagus, sensor optiknya. Terus kemudian sampai sekarang pun teknologinya juga sangat menarik. Cuman saya katakan belum tentu Android kalah enggak juga. Tergantung tergantung perbandingannya dulu mana lawan mana. Tapi sampai kapanpun kalau saya bilang untuk dibandingkan ke
kamera profesional itu tidak bisa dibilang apple to apple, itu tidak bisa. Karena memang rananya sudah beda, kebutuhannya juga sudah beda. Nah, seperti itu. Intinya sih seperti itu. Oke, saya lanjut lagi soal resolusi itu ya. Jadi yang membedakan itu tadi. Nah, terus kemudian di sini perbedaan antara resolusi pixel dan gambar ya. Itu ada beberapa kategori. Yang pertama sesuai dengan deskripsi, terus ada prosedur, ada peran dalam gambar digitalnya, jumlah ukuran yang ditentukan, terus itu dulu ya. Nah, terus nanti ada jenis-jenis resolusi. Nah, yang pertama sesuai dengan deskripsi ya. Pixel didefinisikan sebagai unit informasi yang ditampilkan pada monitor. Semua itu sebuah pixel, sebuah layar tampilan dia pasti punya namanya resolusi. Ya, ukurannya berapa kali berapa gitu ya. Jadi punya unit informasi yang ditampilkan seperti itu. Terus kemudian yang kedua ada prosedur. Nah, prosedur itu adalah pixel bekerja dalam kaitannya dengan ukuran gambar. Semakin besar jumlah pixelnya, semakin besar ukuran gambarnya. Nah, jadi lebih ke arah total atau jumlah pixel yang ada dalam gambar tersebut ya. Jadi memang bukan berarti ya ini kita nggak berbandingan antara kamera sama handphone ya. Cuman untuk di display, untuk di output gitu ya. Besar resolusi itu sangat berkaitan dengan kualitas ya. Untuk monitor, untuk handphone teman-teman. Nah, gitu ya. Semakin besar gambarnya, semakin bagus kualitasnya seperti itu. Semakin besar resolusinya, semakin bagus kualitasnya. Nah, gitu ya. Itu prosedur ya, di mana-mana seperti itu. Nah, intinya kayak gitu. Terus kemudian peran dalam di gambar digital. Nah, ini yang saya bilang dari sisi gulungannya ya, atau mungkin bisa bilang dari sisi sensornya lah ya. Pixel memainkan peran kolektif dalam menciptakan gambar. Peran resolusi gambar adalah untuk menggambarkan gambar secara lebih rinci. Jadi makanya kalau udah bilangnya sensor digital atau sensor optik itu tadi ya. Nah, itu yang berpengaruh. Kalau di handphone dia itu nama perekamnya itu sebenarnya apa ya? Sebentar. Jadi kalau di kamera itu ada namanya memang sensor digital ya. Jadi dia memiliki sensor. Nah, kalau di sini nggak ada tulisannya ya sebenarnya. Sebenarnya bermainnya sama ya sensornya ya. Cuman kadang kalau di kamera handphone dia memiliki sensor yang lebih kecil, biasanya seperti itu. Nah, terus kemudian jumlah ukuran yang ditentukan. Nah, itu bisa dibilang namanya resolusi. Jadi pixel dimulai dengan angka tertentu dan menunjukkan jumlah pengukuran yang dapat menampilkan gambar di layar. Ya, contohnya tadi 4K, 8K, Full HD, SD, dan sebagainya. Nah, itu adalah jumlah ukuran yang memang sudah ditentukan. Dan dia punya batas maksimal. Tidak bisa bilang tanpa batasan. Wah, itu tidak bisa. Karena memang kita berbicaranya soal panel dari layar. Nah, itu yang berbicara. Jadi dia punya panelnya masing-masing dengan ukurannya yang beda-beda pula seperti itu. Jadi bukan berarti ini monitorku pixelnya tidak terhingga, enggak. Itu semua sudah diukur. Sudah punya panelnya masing-masing dan sudah punya pixelnya juga masing-masing. Jadi nggak bisa dikatakan seperti itu. Kita nggak bisa bilang resolusi dari monitorku tidak terhingga. Wah, nggak bisa itu. Seperti itu. Itu malah ajaib namanya ya. Oke, terus kemudian dari sisi tampilan, jadi resolusi punya jenis-jenisnya masing-masing ya. Yang pertama itu ada, ini bukan soal tampilan saja, soal tampilan dan soal nanti ada kaitannya dengan percetakan ya. Nah, yang pertama itu ada namanya resolusi spasial, terus ada resolusi spektral, ada resolusi waktu dan resolusi radiometrik atau analisis radiasi ya. Nah, yang pertama resolusi spasial ya. Dia merupakan jenis resolusi yang berguna untuk mengukur seberapa dekat garis yang
tampilkan. Jadi lebih ke arah resolusi ini sangat dipengaruhi oleh sistem yang menciptakan citra tersebut tentu saja ya. Saya bilang tadi panelnya gitu ya. Semakin tinggi resolusi spasialnya, semakin jelas tampilan gambarnya. Berarti berkaitan dengan panel dan pixelnya itu tadi. Nah, namanya resolusi spasial. Terus kemudian jika resolusi spasial terkait erat dengan garis ya, garis tadi membentuk mulai dari ada baris, ada kolomnya gitu ya, atau vertikal, horizontalnya ya. Nah, jika resolusi spasial terkait erat dengan garis, jenis spektral akan berbeda. Artinya kemampuan untuk memecahkan fitur-fitur yang berkaitan erat dengan spektrum elektromagnetik. Nah, ini lebih ke arah dia punya keluasan warna. Nah, jadi dia bisa punya luas warnanya. Makanya kan kalau teman-teman tahu biasanya kan ada kalau teman-teman lihat misalkan di Android itu ya yang mengeluarkan teknologi namanya OLED, tahu nggak? Samsung ya. Dia ada teknologi OLED display. Kalau kalau Apple itu punya namanya Retina display. Nah, itu adalah namanya spektral ya. Jadi dia biasanya lebih memunculkan warna yang lebih menarik ya, lebih nyata lah, intinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat yang Samsung yang seri-seri yang agak tinggi ya, dia yang ada punya fitur OLED-nya. Nah, seperti itu. Atau mungkin teman-teman mau lihat layar monitor yang ada fitur OLED-nya itu memang bagus. Dia punya ketajaman warna yang sangat enak dilihat di mata. Tapi kalau di Apple dia namanya Retina display. Nah, Retina display itu teknologi jadi kita kayak ngelihat mata kita seperti itu, nggak sakit lah. Nah, seperti itu namanya resolusi spektral ya. Terus kemudian resolusi waktu. Ada yang tahu nggak resolusi waktu? Nah, resolusi ini terkait dengan akurasi ketepatan waktu. Lupa kok resolusi itu ada waktunya. Itu gimana? Emang layar monitor bisa delay? Enggak. Ada yang tahu nggak kalau resolusi waktu itu berkaitan dengan apa nih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Untuk ini itu Pak, memfoto gambar yang bergerak. Memfoto gambar yang bergerak. Jadi bilangnya apa namanya, Mas? Ini biasanya kalau resolusi waktu ini digunakan orang yang suka ngegame. Suka ngegame itu biasanya dia cari resolusi waktu layar tampilan yang lebih besar. Oh itu Pak, jumlah frame yang bisa dimunculkan per detik. Nah, berarti frame per second. Tapi kalau di monitor itu namanya frame rate. Nah, jadi ini adalah lebih ke arah bagaimana sebuah resolusi itu tadi ya, dia bisa berkecepatan tinggi, ya, terus bisa juga menampilkan gambar yang lebih kalau bisa lebih halus lagi. Jadi misalkan kalau teman-teman saat saya menggoyangkan atau saat saya berpindah-pindah gini ya, nah inilah namanya resolusi waktu. Atau mungkin simpelnya saat saya nge-scroll ya, saat saya nge-scroll gini ya seperti itu biasanya resolusi waktu itu bermain. Jadi semakin tinggi kalau di monitor namanya frame rate-nya. Nah dia ditentukan di angka nih ya. Coba saya tunjukkan di sini. Ya, ada namanya frame rate ya. Nah, di sini Nah, di sini namanya refresh rate atau frame rate. Dia di angka 60 Hz. Berarti semakin tinggi itu semakin halus ya. Nah, biasanya digunakan kalau teman-teman di sini yang suka suka game-game semacam FPS ya. First person shooter. Game-game seperti Mobile Legend iya deh. Mobile Legend terus PUBG yang dia punya keakurasian soal timingnya, waktunya. Jadi saat dia bergerak itu dia lebih kelihatan smooth ya. Jadi semakin smooth dia bakal semakin akurat. Nah, itu berpengaruhnya di arah situ. Jadi semakin tinggi juga semakin halus juga, bahkan juga nanti berpengaruh ke arah sebuah
kamera. Jadi kalau di kamera namanya frame per second-nya. Semakin tinggi, dia juga semakin halus juga gambarnya, semakin lembut. Nah, seperti itu. Oke, itu namanya resolusi waktu. Berkaitan dengan display, berkaitan dengan juga gambar juga seperti itu ya. Nah, terus kemudian resolusi analisis radiasi. Nah, ini adalah lebih ke arah selain kelancaran suatu gambar itu berbicara soal brightness, berarti adalah kecerahan ya. Nah, jika jenis resolusi ini dapat menentukan kelancaran sistem saat menampilkan gambar dan membedakan intensitasnya. Ya, jadi misalkan kalau teman-teman punya handphone, dia pasti ada namanya batas maksimal untuk kecerahannya gitu ya. Jadi brightness-nya misalkan saya tinggikan lagi atau saya rendahin. Nah, itu berpengaruh di mana saat teman-teman dalam keadaan di luar ya, outdoor gitu ya, saat panas-panas ya. Nah, itu kan kalau brightness-nya nggak tinggi itu pasti agak kelihatan susah ngelihatnya handphonenya ya. Jadi kayak masih kalah dengan sinar matahari. Ya, paham nggak ya maksudnya saya? Paham ya? Tapi kalau misalkan semakin tinggi itu tadi, bahkan di sinar matahari yang terang, teman-teman masih bisa lihat. Masih bisa, kecerahannya masih bisa bagus. Ya, seperti itu. Berkaitan dengan brightness dan kontras juga. Semakin gelap, semakin hitam juga warnanya. Nah, kontrasnya itu semakin baik. Nah, seperti itu. Itu adalah resolusi analisis radiasi atau resolusi radiometrik seperti itu. Berkaitan dengan itu tadi. Jadi seberapa tinggi pixel itu bisa mengeluarkan kecerahannya, ya seperti itulah. Oke, luminance namanya kalau nggak salah. Luminance apa ya? Saya agak lupa. Ya, luminance seperti itu. Nah, terus kemudian tadi ada jenis-jenis resolusi, terus yang selanjutnya ada jenis satuan resolusi. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan input dan output. Nah, di sini ada PPI, DPI, LPA. Nah, ada yang pernah dengar harusnya ya? PPI, pixel per inch. DPI dot per inch. LPI line per inch. Bedanya apa nih kira-kira? Sebenarnya bisa dibaca aja sih di situ. Kalau PPI itu digunakan untuk apa kira-kira? Kalau DPI itu biasanya ketemunya di printer, Pak. Yes, ketemunya di printer. Kalau PPI ketemunya di layar ya. Jadi bedanya PPI, DPI, LPI ya. PPI itu namanya pixel per inch. Dia merupakan ukuran resolusi monitor jumlah resolusi pixel per inch-nya. Jadi misalkan dalam 1 inch dia bisa mengeluarkan berapa pixel. Ada berapa pixel total dalam 1 inch. Ya, itu outputnya adalah pada layar monitor. Nah, sedangkan DPI atau dot per inch merupakan ukuran resolusi printer ya. Jumlah resolusi pixel per inch dalam gambar cetak printer digital. Jadi biasanya di sebuah printer itu ada namanya DPI-nya. Seberapa besar printer itu bisa mencetak dengan bagus. Nah, semakin besar otomatis semakin bagus juga kualitas dari printernya itu tadi. Nah, ini balik lagi lebih ke arah output dan input. Kalau misalkan teman-teman untuk kebutuhan di layar monitor saja, atau mungkin untuk kebutuhan di handphone saja, maka gunakan PPI saja. Pixel per inch-nya tidak perlu banyak. Sebenarnya cuma beda ke arah kalau PPI itu untuk monitor, DPI itu untuk printer lah, intinya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk teman-teman nyetak itu butuh DPI atau PPI yang lebih besar lagi. Nah, biasanya dinyatakan kalau standar layar monitor itu di 72 pixel per inch. Nah, jadi dalam 1 inch itu ada 72 pixel di situ. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi dikatakan misalkan di sini 2304 pixel dikali 345,6 itu dalam 2304 itu terdapat 32 inch. Jadi 32 inch itu terdapat 2304 pixel. Paham nggak sampai sini? Paham ya maksudnya? Nah, dikonversikan seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya gambar ukuran pixelnya dimensinya 3456 itu di situ tertulisnya 48 inch.
Nah, jadi nanti kita coba kalkulasi biar nggak bingung lah ya. Nah, coba saya buka sedikit aplikasi gitu ya. Bentar, ini lebih enak pakai Photoshop ya. Oke ya, jadi di sini saat teman-teman bikin gambar ya. Nah, inilah namanya PPI ya, pixel per inch. Jadi kalau diorientasikan ke inch, berarti di situ dalam 1920 pixel itu terdapat ya 2000 ya 26 inch itu terdapat 1920 pixel. Nah, ini kalau tak ganti biasanya dia sorry. Nah, dia berpengaruhnya di sini nanti. Bentar dulu ya. Image size. Nah, dia berpengaruhnya di sini. Jadi ini saling berkaitan. Misalkan kalau di sini 72 pixel, 72 pixel per inch, dia cuma ada 461 pixel di situ. Kalau misalkan saya tuliskan angka 3000, nah berarti semakin besar. 19.200 pixel kali 10.800 pixel, sangat besar gambarnya. Seperti itu. Makanya standar untuk di display itu sebenarnya di 72 pixel. Nah, ini teman-teman bisa gedein. Nah, kalau di resolusi bahkan tidak pengaruh PPI-nya. Seperti itu. Nah, kalau di PI itu biasanya digunakan untuk percetakan, artinya setiap semprotan dari printer itu dia bisa membentuk berapa kali semprot. Nah, semakin besar berarti semakin bagus, semakin detail seperti itu. Jadi kalau teman-teman membeli printer itu biasanya dikatakan di PI-nya. Misalkan contohnya printer Canon IP2770 nih misalkan ya. Di sini pasti ada DPI-nya. Nah, 4.800 kali 1.200 dpi. Dia bisa mencetak sampai seperti itu dpi-nya ya. Dan itu pasti beda-beda. Oke, nanti saya jelaskan lagi ya. Nah, kalau line inch, line LPI atau line per inch adalah pengukuran resolusi percetakan dalam sistem yang menggunakan layar half tone. Nanti saya jelaskan kayak gimana, oke? Kita bahas satu persatu dulu soal PPI atau pixel per inch ya. PPI atau kepadatan pixel adalah ukuran resolusi perangkat dalam berbagai konteks. Nah, rata-rata digunakan untuk tampilan komputer, scanner, gambar, dan sensor gambar kamera digital. Dia punya berapa PPI-nya. Terus kemudian PPI dari layar komputer berkaitan dengan ukuran layar dalam inci ya, dan jumlah total pixel dalam arah horizon dan vertikal. Nah, pengukuran ini sering disebut dengan sebagai titik per inch. Jadi makanya pixel per inch. Meskipun pengukurannya lebih akurat, mengacu pada resolusi printer komputer juga. Jadi resolusi dari printernya seberapa, biasanya semakin besar itu semakin mahal. Nah, ini contohnya. Bila kita menggunakan Photoshop, misalnya gambar 100 kali 100 pixel yang dicetak dalam 1 inch persegi memiliki resolusi 100 pixel per inch-nya. Nah, berarti kan di situ totalnya 1000 pixel ya. Nah, dibagi dalam 1 inch gitu ya. Jadi dia dalam 1 inch punya 100 pixel seperti itu. Nah, biasanya foto-foto berkualitas baik biasanya membutuhkan 300 pixel per inch bila ingin dicetak. Nah, jadi kalau misalkan nyetak membutuhkan PPI yang lebih besar karena itu kaitannya dengan output dari sebuah printer. Tapi kalau untuk ke arah digital itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Digital itu maksudnya ketampilan komputer, ketampilan monitor, terus ke untuk scanner dan kamera digital. Nah, itu biasanya tidak terlalu pengaruh. Yang pengaruh adalah nanti pas kita buat nyetaknya. Nah, sini saya contohkan.
Ini ada 2 ukuran yang sama, tapi dengan PPI yang berbeda. Jadi misalkan PPI-nya yang sini lebih banyak dan sini lebih sedikit, otomatis lebih tajam yang kelihatan lebih banyak. Nah, di sini juga misalkan di sini ada ukuran resolusi 180 kali 135 pixel per inch misalkan. Dengan 90 kali 68 pixel per inch, otomatis lebih tajam yang PPI-nya lebih banyak, 72 PPI. Nah, yang lebih kecil otomatis lebih ngebrul. Makanya kan pixel per inch itu sangat berpengaruh, gitu ya. Nah, ini hitung-hitungannya di sini ini. Nah, jadi misalkan gambar 3008 kali 2000 pixel, dia punya 72 ppi, dia akan memberikan ukuran cetak maksimal itu di angka 41,7 kali 27,7 inch. Jadi misalkan 41 inch ke senti itu berapa? 1 inch berapa senti ya? 1 inch berapa senti? 1 inch berapa senti? Ada yang tahu? Sekitar 2,5, Pak. 2,5. Oke, berarti misalkan teman-teman punya foto atau gambar ukuran 308 dikali 2000, nah maksimal ukuran terpanjang itu adalah misalkan 41 cm. Nah, berarti paling maksimal ya itu di 100 cm untuk pencetakannya. Nah, berarti itu untuk panjangnya, untuk lebarnya di 2000 berarti maksimal di 27 inch. 27 inch berarti paling maksimal di angka 68 cm. Kenapa? Itu biar tidak pecah gambarnya seperti itu. Makanya kan kalau mau digedein lagi berarti PPI-nya harus ditambah lagi seperti itu. Nah, PPI akan menjadi penentu ukuran cetak dengan cara membagi pixelnya ya. Misalkan kalau untuk 72 PPI ya 3000 pixel dibagi 72 PPI. Nah, itu jatuhnya di 41,7 inci ya. Jadi itu tinggal dibagi aja. 3000 dibagi 72. Jadinya memang 41, sekian 41,7 benar ya. Nah, di sini 2000 ppi 2000 pixel dibagi dengan 72 ppi berarti 27,7 sekian. Nah, misalkan beda dengan 300 ppi. Jadi misalkan 3000 pixel dibagi 300 ppi, nah itu 10 inch. Jadi setiap inchnya dia punya 300 ppi gitulah, seperti itu. Punya 300 pixel, nah seperti itu. Nanti kaitannya dengan ini nih. Nah, ini saya tunjukkan nih. Nah, di gambar ini ya. Jadi dalam 1 inch di situ dot per inch gitu ya. Kalau semakin besar berarti ukurannya semakin padat lagi. Seperti itu ya, antara 300 dpi dan 72 dpi. Makanya untuk percetakan disarankan dpi-nya lebih besar lagi. Oke, apakah paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya. Nah, itu soal PPI. Terus kemudian dot per inch. Nah, dot per inch itu seperti yang saya bilang tadi, kaitannya adalah jumlah dot atau semprotan tinta atau material lainnya. Misalkan printer apa gitu ya. Ada kan printer yang menggunakan tinta tinta plastik gitu ya. Yang buat printer 4D itu loh ya. Nah, ukuran yang tadi gitu ya berkaitan dengan memang semprotan tintanya ya. Jadi pada printer yang digunakan tiap horizon dan juga vertikalnya. Kalau misalkan teman-teman tahu kan, kalau ngeprint itu kan ada namanya head cartridge, bukan head cartridge. Jadi head printnya. Jadi yang kalau di printer inkjet itu biasanya yang printer yang ada pada umumnya ya, ada laser, ada inkjet, ada plotter dan sebagainya. Tapi biasanya itu
kebanyakan yang murah itu adalah yang inkjet. Jadi dia langsung nyemprot dibolak-balik. Jadi nyek. Ya ada biasanya suaranya ya, ada head printernya gitu ya. Jadi nyet gitu ya. Nah, pada printer modern biasanya menggunakan resolusi 300 dpi sampai 600 dpi, sedangkan mesin fax menggunakan resolusi setara dpi juga. Nah, pada dasarnya yang DPI yang besar akan menghasilkan gambar yang lebih bagus lagi. Namun tetap tergantung pada selain kualitas kertas juga kualitas tintanya. Nah, seperti itu. Beberapa ada kertas juga dengan daya serapnya tinggi sehingga warnanya kadang saling menimpa satu sama lain malah kelihatan lebih bagus. Cuman ada juga yang memang beberapa jenis kertas yang tidak kurang bagus, jadi dia tidak bisa menempel. Nah, seperti itu ya. Nah, bila kita menggunakan Photoshop misalnya gambar beresolusi 300 dpi image dan 600 dpi kelihatan sama, tetapi gambar 600 dpi sebenarnya akan lebih halus lagi untuk di arah cetakannya. Tapi kalau untuk segi kita ngelihatnya sebenarnya hitungannya sama, tapi untuk cetaknya dia lebih bagus. Seperti itu. Nah, istilah DPI sebenarnya ditujukan untuk menunjukkan resolusi sebuah printer atau mesin cetak. Jadi cuman bilangnya, sebenarnya tujuannya sebenarnya sama gitu ya. Nah, ini yang saya bilang printer laser diatur untuk mencetak pada 300, 600, 800 sampai maksimum 1200. Ya biasanya agak lebih rendah karena modelnya kalau printer laser kan dia sangat cepat ya nyetak ya. Thread, jadi menggunakan media laser itu tadi untuk mencetak. Nah, tapi kalau inkjet kan dia menggunakan satu persatu ya. Jadi ada semprotan, balik kanan, balik kiri. Nah, seperti itu. Pernah ngelihat printer saat nyetak nggak sih? Jadi dia kan head printernya kan bolak-balik tuh. Cet. Nah, itu kan. Nah, itu adalah seberapa banyak semprotannya. Tapi enaknya kalau inkjet dia biasanya lebih besar menyemprotnya. Jadi bisa sampai 2880 dpi sendiri untuk printer inkjet. Nah, seperti itu. Tergantung kualitasnya. Biasanya semakin besar pasti semakin mahal. Nah, ini tadi yang DPI ya. Jadi semakin kecil kalau untuk percetakannya gitu ya, DPI-nya bakal rentan untuk pikselnya juga semakin sedikit. Tapi kalau semakin banyak DPI, otomatis pikselnya juga semakin banyak lagi, semakin lebih rapat lagi. Seperti itu. Nah, ini juga misalkan di sebuah lingkaran gitu ya. Nah, ini perbandingan jumlah dot per inch pada sebuah gambar titik ukuran 1 kali 1 inch. Nah, ini dot PPI-nya lebih kecil ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini lebih banyak. Jadi dia lebih kelihatan detail lagi padahal sama-sama lingkaran nih ya. Tapi kalau di PPI-nya kecil otomatis dia agak sedikit pecah, biasanya seperti itu. Oke. Terus kemudian selanjutnya LPI atau line per inch. Nah, pengukuran resolusi pencetakan dalam sistem yang menggunakan skill halftone. Halftone itu sebenarnya lebih ke arah jarak semprotnya, ya. Terus kemudian dia menyemprot berapa kali. Nah, seperti itu. Itu ada dalam sistem pencetakan sebenarnya. Tapi kalau output di monitor tidak berpengaruh. Nah, pengukuran resolusi pencetakan dalam sistem yang menggunakan screen halftone secara khusus, ini adalah ukuran seberapa dekat garis di grid halftone berada. Semakin tinggi LPI, maka gambar akan lebih tajam dan detail lagi. Nah, bisa digunakan untuk tergantung teman-teman mau cetak foto sebesar apa gitu ya, sedetail apa. Nah, LPI ini biasanya digunakan dalam percetakan foto digital. Beda dengan percetakan offset ya. Offset itu kan dia menggunakan konsepnya beda pokoknya. Nah, terus kemudian majalah dan koran cetak sering menggunakan sistem halftone karena kertas koran tidak terlalu padat. Dia memiliki dot gain atau color bleeding yang relatif lebih tinggi. Sehingga kertas koran biasanya sekitar 85 LPI. Kertas yang berkualitas lebih tinggi itu lebih ke arah penyerapannya lebih bagus gitu ya. Nah, seperti yang digunakan dalam majalah komersil memiliki dot gain yang rendah dan dapat berkisar hingga 300
LPI ya, dengan menggunakan kertas kualitas glossy atau yang mengkilat itu loh ya. Glossy itu kan yang mengkilat-mengkilat itu ya. Nah, konversi dengan halftone ini sekarang sudah dilakukan secara otomatis menggunakan alat yang disebut sebuah image setter. Nah, itu biasanya ada dalam sebuah printer ya. Jadi bentuknya kayak gini. Nanti konsepnya itu adalah kayak gini. Jadi dia nimpa-nimpa. Saat teman-teman mencetak warna biru muda, otomatis tinta yang dikeluarkan seperti ini, ditumpuk. Nah, sampai seperti ini, nah, baru bisa jadi seperti ini. Nah, sebelum saya lanjut nih, ya, kita persamakan mindset dulu nih. Kalau di layar monitor, color-nya itu ada apa saja? Di layar monitor, color-nya ada apa saja? Ada? Masa nggak tahu? Red, green, blue, benar. Oke, kalau di printer ada apa aja? CMYK, cyan, magenta, CMYK, yellow, sama apa lagi tuh yang black. itu? Black. Iya. Nah, jadi kalau di sistem percetakan itu ada CYMK, cyan, magenta, yellow, dan black. Jadi ada 4 warna. Nah, tapi kalau di sistem display itu cuman 3 warna, RGB. Nah, bedanya sebenarnya di situ. Jadi kalau untuk di sini ini karena memang outputnya dicetak ya. Jadi warna biru ditimpa warna bukan warna biru. Biru sama cyan beda ya. Warna cyan ditimpa magenta, ditimpa yellow, ditimpa hitam, dicampur akhirnya jadi warna seperti ini ya. Warna hijau jadi lebih besar ke arah mananya? Cyan sama yellow-nya. Magentanya agak kecil, hitamnya juga agak besar dikit. Nah, jadinya warna hijau. Nah, kalau warna merah muda yang besar adalah magenta sama yellow-nya. Cyannya kecil, black-nya juga kecil. Nah, jadinya warna merah muda. Ini merah muda. Jadi merah muda, magenta, merah itu beda ya. Merah itu ya merah. Magenta seperti ini nih ya. Kalau merah muda ya ini merah muda. Nah, jadi harus tahu persepsi warna juga ya. Nanti ada. Nah, ini tadi soal LPI, terus kemudian, nah ini yang saya bilang halftonic. Jadi halftonic adalah proses perubahan continuous image, gambar utuh, grayscale atau gambar berwarna menjadi dot-dot yang bervariasi baik dalam ukuran, bentuk, atau dalam jarak untuk mencetaknya. Ya. Halftone juga dapat digunakan untuk merujuk secara khusus ke gambar yang dihasilkan oleh sebuah proses. Karena printer tidak dapat mencetak continuous tone yang terdiri dari derajat keabu-abuan pada gambar grayscale atau jutaan warna seperti foto berwarna, gambar harus diubah dulu ke arah halftone dulu sebelum dicetak. Jadi biasanya printer itu memang mengkonversi sendiri ke arah halftoning ya. Jadi dia ditimpa sampai jadi warna itu, misalkan seperti itu. Nah, saking pinternya itu ya. Nah, ini contohnya saat teman-teman mau bikin gradasi grayscale ya. Nah, halftone ini berbeda nih. Nah, jadi dia warnanya agak sedikit dikasih jarak semakin tebal. Nah, bisa jadi sebuah yang lebih halus lagi. Nah, ini juga halftoning kerapatannya. Jadi misalkan kalau teman-teman mau mencetak hitam ya hitam pekat itu biasanya agak susah untuk di printer ya. Nah, kecuali kalau tintanya bagus, printernya bagus, nah itu bisa hitam pekat. Tapi kalau printer standar ya, itu biasanya tintanya warnanya hitam, tapi outputnya nggak bisa benar-benar hitam, dia agak keabu-abuan. Ya, pernah ngerasain ya? Kalau kita ngeprint dokumen gitu ya, padahal kita di Word itu udah warnanya hitam, tapi kok keluarnya agak keabu-abuan karena memang tergantung dari tintanya juga seperti itu gitu ya. Nah, di sini juga ada contoh untuk kepadatan LPI 75 LPI, jadi jaraknya lebih rapat lagi, lebih bagus lagi ya, lebih kelihatan lebih detail lagi. Kalau 25 LPI dia agak susah ngelihatnya ya. Biasanya ngelihatnya dia harus agak miring ke kanan atau ke kiri ya, gitu-gitulah ya. Nah, terus kemudian di sini juga ya, jadi dari grayscale, PPI, terus printer dot
PPI-nya terus halftone dots-nya. Jadi dia ada halftone-nya juga seperti itu baru nyetak. Nah, ini ada perbedaan kalau teman-teman untuk nyetak foto itu saya sarankan lebih ke arah cetak digital, jangan di offset karena memang rananya sudah beda. Makanya kenapa offset itu lebih murah karena memang yang pertama printer yang digunakan juga berbeda ya. Kualitas dari tintanya pun juga kadang berbeda. Nah, terus kemudian kalau berbilang soal tinta ya, tinta itu ada yang memang bisa tahan lama. Maksudnya tahan lama itu kayak kena air itu juga enggak hilang. Nah, itu biasanya untuk cetak digital di kayak percetakan pas foto, kita nyetak foto itu lebih ke arah digital itu. Tapi kalau offset itu ya biasanya digunakan untuk kita cetak banner, untuk cetak brosur yang memang itu ke arahnya lebih ke ranah vektor. Nah, biasanya untuk cetak-cetak ukuran yang sangat besar. Tapi kalau biasanya kalau di digital itu kan dia tergantung ukuran berapa R, berapa kali berapa, nah seperti itu. Tapi biasanya kalau digital itu memang dia lebih bagus lagi. Karena orientasinya sebenarnya sama, dia mencetaknya dengan CMYK, cuman dia sistemnya saja yang berbeda, biasanya seperti itu. Oke. Nah, itu sedikit soal pixel ya dan soal PPI, resolusi dan sebagainya. Jadi lebih detail lagi. Nah, jadi kan tahu ya, grafika masih ranahnya dengan layar monitor, layar ranahnya masih tentang percetakan seperti itu. Karena memang ada input dan ada output, ya. Seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin al pixel. Kalau kemarin kan mungkin lebih pengenalan pixel yang lebih ini ya, yang lebih singkat saja ya pasti grafika komputer karena memang diselingi dengan praktikum ya. Nah, sekarang kan kita lebih detail lagi karena memang kita berbicara soal teori. Nah, teori grafika itu sangat luas. Bahkan misalkan kalau teman-teman ngelihat nanti juga saya ada materi soal teknologi display. Nah, itu lebih ribet lagi ya. Jadi saat dimana prosesnya kok bisa mengeluarkan gambar dalam monitor itu ya gimana? Itu nanti ada seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Masih on ya teman-teman ya? Aman ya? Masih, Pak. Alhamdulillah. Oke, itu soal pixel ya. Jadi sebenarnya kalau ranahnya pengolahan citra digital sama teori grafika dan grafika komputer itu masih dalam satu lingkup yang sama. Cuman memang kalau grafika itu lebih luas lagi ya. Dia lebih luas lagi. Tapi kalau citra itu ya memang untuk pengolah citra aja. Digital aja. Tapi kalau grafika itu ke arah output dari layar, ke arah output dari percetakannya juga, terus kemudian teknologinya macam-macam seperti itu. Oke. Ini ada yang baru lagi, yang belum presentasi siapa tadi? Mas Ilham ada kan? Mas Ilham Hamdi? Halo? Ada, Pak. Oh, ada ya? Ya, Pak. Oke, soalnya tadi awal-awal nggak nyaut, Mas. Sholat, Pak. Maaf, Pak. Oh, siap, aman. Maaf, Oke, Pak. Mas Ilham nih. Mas Ilham Pak. Hamdi. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang belum presensi mungkin? Sudah semua ya? Mas Aldi, Mas Fakri. Mas Fakri, terus Mas Ponsianus, Mbak Ita, Mbak Rafiatun, Mbak Yuni, Mas Ilham, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 1. Oh benar deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar, 8 orang.
Oke, seperti itu. Kemudian untuk besok pengolahan citra apakah sudah menginstal ini semua? Menginstal OpenCV-nya atau Python-nya? Python-nya udah ada sih Pak, tinggal OpenCV aja. OpenCV ya. Nah, segera diinstal. Sebenarnya sih menggunakan Python sih itu Mas tadi. Python sama OpenCV ya, hampir sama lah ya. Cuman bahasanya aja mungkin yang berbeda. Udah ada ya berarti Mas siapa tadi? Mas Ali ya? Pak, Ali. Oke, Ya. sudah ada ya? Sudah Iya, dicoba sudah. Mas? Kalau yang OpenCV-nya belum sih. Kalau Python ya sudah sih karena dipakai Sudah pernah. sehari-hari. Oh, dipakai sehari-hari. Oh, kerjanya di apa Mas? Kemarin. Security, Pak. Oh, security bagian ini ya, keamanan ya. Ya. Cyber. Ya, Oh, di mana tuh Mas? di Anabatik. Anabatik. Ya, Oke. Anabatik itu di mana Mas? di Tangerang. Oh, di Tangerang. Jadi tiap hari bermainnya dengan cyber ya Mas ya? Iya. Oke. Mantap. Berarti sudah awam dengan bahasa Python ya? Sedikit-sedikit bisa sih Pak, nggak expert kayak programmer. Oh, nggak expert. Oke. Gak apa-apa, besok kita belajar ya. Cuman belajarnya bukan programming juga ya. Jadi besok segera diinstal, kalau memang belum nanti segera diinstal karena nanti berkaitan dengan tugas juga ya. Jadi besok bisa disiapkan nanti saya kasih tugas untuk pengolahan citra di besok gitu ya. Cuman untuk teori grafika sepertinya belum ya. Oke, jadi besok dipersiapkan kita ketemu lagi insya Allah besok malam hari ya. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau bertanya dulu? Mas Fahri, Mas Ali, Mbak Rita, oke, Mas Edi, Mas Wansianus, ada yang mau bertanya mungkin? Mbak Yuni, Mbak Rafiatun, Mas Ilham. Cukup? Oke, cukup ya teman-teman ya. Cukup, Pak. Oke, siap. Kalau ditanyakan mungkin kita cukupkan dulu buat malam ini, teman-teman bisa beristirahat ya. Oke, marilah untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini, langkah lebih baiknya kita dulu juga dengan berdoa ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi besok ya. Sehat selalu buat teman-teman semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama semuanya.